Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan, Pertamina Indonesia CM 2024 hari ke-6. Tak terasa sudah 6 hari kawan kita mengawal turnamen yang digelar di Jakarta ini. Kemarin hari jeda tidak ada partai yang digelar. Nah, di hari ke-6 ini memainkan 2 game sekaligus, babak 8 dan babak 9. Kalau babak 8-nya sudah selesai, digelar mulai jam 9 pagi tadi kawan, dan game ke-9-nya masih sedang berlangsung kawan saat admin sedang rekaman ini. Jadi admin hanya bisa mengupdate hasil-hasil pada game ke-8 saja. Dari 6 partai kawan, ada 4 partai dari permainan pemain Indonesia yang memetik kemenangan kawan, yaitu partainya Yosef Taher yang memetik kemenangan atas Eugene Tore. Sepertinya di sini Yosef Taher unggul menteri kawan. Mungkin Putih melakukan pengorbanan menteri. Tadi belum sempat saya lihat juga gamenya seperti apa. Aditya Bagus Arfan memetik kemenangan kembali kawan, mengokohkan dirinya sebagai pimpinan klasemen sampai game ke-8 ini. Yang tersisa 3 game lagi kawan. Kalau game 9, game ke-10, 11 menang terus, juara dia kawan. Menang atas International Master asal Singapura, Liu Xiangxi. Ada partai yang lain, yaitu partainya Novendra Priasmoro memetik kemenangan kembali kawan atas Grandmaster Vietnam Thi Hai Dao. Dan satu partai yang lain yaitu International Master Gilbert Elroy Tarigan. Sedangkan partai yang lain kawan berakhir remis. Koy Bukharov remis kawan, dia menempati posisi ketiga, sementara sampai game ke-8 ini bermain remis melawan International Master asal Mongolia. Nah, di sini kawan, Grandmaster Susanto Megaranto remis melawan Medina Olewada. Ada apa dengan Megaranto kawan? Setelah beberapa minggu yang lalu kawan, dia sempat menjuarai turnamen di Uzbekistan. Sekarang di turnamen yang ada di Jakarta ini kok melempem kawan. Banyakkan remis menghadapi juniornya kawan. Apakah mengalah? Mungkin saja. Untuk mengangkat elo juniornya kawan, mungkin saja. Ini yang luar biasa, Aditya Bagus Arfan kawan, sampai game ke-8 ini memimpin turnamen dengan 6,5 poin, selisih setengah poin atas ya teman sendiri seniornya Novendra Priasmoro. Diikuti Temur Koy Bukharov kawan dengan 5,5 poin. Andai saja Aditya Bagus Arfan yang menyisakan 3 game ini bermain bagus kawan, menang terus, dia akan menjadi juara dan mendapatkan norma Grandmaster. Kita lihat profilnya kawan. Nah, di sini Aditya Bagus Arfan merupakan unggulan ke-9 dari 12 pemain yang ada dengan elo saat ini 2407 kawan, tapi elo performanya cukup bagus kawan. 2691 seperti Super Grandmaster. Cara bermainnya Aditya Bagus Arfan di turnamen ini mendapatkan tambahan elo rating 28,4 poin dengan 6,5 poin, sementara menempati posisi pertama sampai game ke-8. Tak terkalahkan kawan. Coba lihat daftar kemenangannya. Mengalahkan International Master Asia Rejodi pada game pertama. Game kedua juga menang atas Gilbert Elroy Tarigan. Remis melawan Temur Koy Bukharov yang merupakan seorang Super Grandmaster 2600 kawan. Dan remis melawan seniornya Susanto Megaranto dan memetik kemenangan atas Grandmaster Vietnam. Kemudian remis melawan pecatur senior veteran kawan Eugene Tore. Menang lagi di 2 game terakhir ini kawan. Tersisa 3 game. Nah, game ke-9 berhadapan dengan Novendra Priasmoro. Tentu saja game dari Aditya Bagus Arfan inilah yang akan kita otak-atik kawan. Melawan International Master asal Singapura, Liu Xiangxi, dengan tema permainan Karukan Defense dari Aditya Bagus Arfan, pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, variasi pertukaran. Permainan yang simpel dipilih oleh Liu Xiangxi kawan, ambil balik oleh pion C. Kemudian ada pion C4. Kalau Stockfish lebih menyukai dengan pion C3 saja kawan, tidak melanjutkan dengan pion C4. Pion C4 ini merupakan variasi pawn of attack. Di mana biasanya pawn of attack seperti ini kawan jalurnya. Dengan pion E4, pion C6, langsung pion C4. Baru nanti 2-3 langkah berikutnya pion D4 kawan. Masih pion D5. Nah, baru pion E pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Baru disusul dengan langkah pion D4. Atau kalian melanjutkan baku hantam pion di sini ya kuda F6 terlebih dahulu. Atau jalur pawn of attack seperti pion D4 tadi kawan. Di sini kuda F6 akan dilanjutkan oleh hitam. Dan seterusnya kuda C3 mungkin. Atau kalian pada posisi ini kawan memilih pertukaran pion menggunakan pion C terlebih dahulu. Terkadang admin kalau menemui permainan Karukan, saya lebih menyukai variasi pion C kawan. Karena ada beberapa trik jika hitam tidak mengetahui jalur permainan seperti ini, kalian bisa menang cepat. Saya akan sedikit tunjukkan. Nah, ambil balik. Nah, di sini
jalur utamanya langsung pertukaran kawan seperti tadi. Tapi jika kalian ingin mendapatkan ruang dan mencoba melakukan jebakan-jebakan, dorong saja. Ini untuk mencegah pengembangan kuda F6, tentu akan diserang dengan kuda C6, pertahankan dengan pion D4. Nah, biasanya gajah terang ini dikeluarkan terlebih dahulu. Sebelum pion E6-nya, kalian kembangkan kuda F3 terlebih dahulu. Langkah yang cukup standar, normal dengan pion E6, kalian tantang dengan gajah D3. Nah, jika diterima, berniat untuk memberikan tempat bagi kuda ke petak F5 menyerang pion ini nanti dengan 2 kuda, kawan, ambil balik saja. Kuda ke E7, raja rokade, kuda ke F5, kalian kembangkan saja, kuda ke C3. Nah, mungkin kalian perlu dukungan lebih untuk menghajar pion D4, ya keluarkan menteri, tapi bukan pilihan terbaik, kawan. Inilah jebakannya. Biasanya hitam akan tergoda untuk merebut pion putih. Untuk berikan tekanan pada petak D4, petak B2. Nah, di sini kalian hancurkan pion hitam. Diambil, maka kuda juga jatuh oleh putih. Nah, kuda mundur ke D8 ke petak E7, opsi terkuat menurut engine atau gajah E7. Kalau hitam tergoda untuk ambil pion, ya tangkap saja kembali kuda hitam, kawan. Menteri ambil balik, dorong, kalian bisa menang cepat, kawan. Mungkin pion F6, menteri bergeser. Mungkin menteri akan mundur ke petak F6. Nah, kalian ambil pion yang di sini. Kalaupun dengan pion F6, lakukan skak, blokade, mundur ke petak H3. Gajah siap mengikutinya keluar, kawan, ataupun benteng nanti. Posisi kalian sangat bagus, kawan, dengan jebakan seperti ini. Kalian menang posisi dan tempo, bukan materi di sini. Dengan jalur yang admin tunjukkan tadi, dengan menggunakan sedikit trik, kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi saya ulangi lagi ke langkah awal, kawan. Tadi dengan pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, variasi pertukaran dan berlanjut transposisi ke permainan Panov attack, kawan, dengan pion C4. Nah, kuda F6, kuda C3, ada kuda C6 di sini, gajah G5. Pion pukul pion terlebih dahulu, jalur utamanya seperti itu, kawan. Ambil balik oleh gajah, pion H6 selepas gajah mundur, Aditya Bagus Arfan caplok pion putih yang terpisah. Temponya juga ancam gajah menantang pertukaran menteri. Sementara unggul 1 pion. Diterima pertukaran menteri, ambil balik oleh kuda, awas kak garbuan, rokade panjang. Masih sangat banyak game-game seperti ini di game-game sebelumnya, kawan. Pion E5, backup kuda, kawan. Ada pion F4. Nah, di sini gajah G4 serang benteng terlebih dahulu. Blokade oleh kuda. Sikat langsung oleh gajah. Ambil balik. Nah, benteng C8. Langkah bagus dari Aditya Bagus Arfan. Tidak tergoda. Pion Bahenol, kawan. Bahaya. Dia harus tetap menjaga kontrol petak B5 dari ancaman potensi yang ingin melakukan skak dengan dukungan bentengnya, kawan. Ini akan memaksa raja ke ruang gelap. Nanti dengan tekanan gajah di ruang gelap, terus kuda ini siap lompat juga, kawan, menekan raja, kuda. Ini cukup merepotkan, kawan. Ini langkah bagus, langkah utama. Jadi tak perlu saya tunjukkan kejadian jika kuda akan ambil pion F3 seperti yang saya tunjukkan pada garis-garis tadi, kawan. Itulah efeknya nanti ke depan. Nah, pion pukul pion terlebih dahulu, temponya ancam kuda. Kuda tidak mendapatkan sokongan, jadi benteng ambil gajah C4. Lanjut Aditya Bagus Arfan, pion E ambil kuda F6. Selanjutnya kuda mundur, kawan. Untuk menghindari tekanan atau discover di sini, gajah tarik mundur, langkah bagus ke petak G3, ke petak F2 bisa jadi. Ataupun tadi kalau kalian mencoba menantang pertukaran di sini, kawan, benteng ambil gajah, pion bisa promosi ambil benteng, tentu akan diambil balik. Cuma efeknya di sini, kawan. Nah, mungkin gajah mundur ke petak F2. Nah, kuda akan disikat, ambil balik. Di sini akan kehilangan banyak pion putih, kawan. Itulah bedanya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Saat kuda ini bergerak ke petak E6, gajah mundur ke petak G3. Baru pion pukul pion, rusak struktur pion hitam bertumpuk di lajur F, raja bergeser menghindari pin. Pion F5, ada kuda D5. Jaga petak F4-nya agar pion tidak didorong terus maju, kawan. Dan mungkin juga melakukan aksi nanti ke sini, melakukan skak ataupun juga entah kemana, kawan, nanti ke depannya. Oleh karena itu, gajah G7, kawan, awasi ruang petak F6, juga memberikan dukungan bagi bentengnya nanti ke depan. Di sini ada benteng H bergeser ke E1. Benteng D4 menantang pertukaran diterima, diambil balik menggunakan gajah. Kemudian di sini kuda lompat ke F4 menantang pertukaran. Pressure kuda di petak E6. Tentu kalian tidak bisa ambil kuda ini, kawan. Gajah mundur ke petak F6.
Bagaimana jika raja maju ke peta E7? Memang ini langkah terbaiknya untuk backup peta E6 kawan. Tapi memilih menyerahkan pion tidak diambil. Kuda ke H5 serang gajah. Yang terkuat ya ambil saja pion ini kawan. Nah di sini raja bergerak ke sini, kalian geser saja, mungkin bergeser ke peta D6. Tapi permainan masih dirasa level, tak ada masalah bagi kedua pemain. Memilih kuda ke peta H5 serang gajah, gajah mundur. Kuda kembali ke peta F4. Nah, sudah saatnya langsung pertukaran kawan agar tidak kehilangan pion. Memang repot kawan, pion bertumpuk ini terkadang banyak dilepas oleh para pemain. Memilih dengan dorong pion H5, kuda pukul kuda, ambil balik oleh pion F, ambil balik oleh benteng. Sekarang jumlah pion kembali setara kawan, dengan posisi pion yang cukup simetris kawan. Kanan ada 2 pion, kiri ada 2 pion, masing-masing juga punya kawan. Permainan kemungkinan akan berakhir match dengan kekuatan perwira yang sama. Benteng plus dukungan gajah gelap. Raja F7, benteng mundur, ancam pion kawan. Dilepas, memilih dorong pion untuk ancam gajah. Bukan dilepas ini namanya, ini ancam musuh kawan. Dan akhirnya kawan, dengan kesabaran langkah yang dipilih oleh Aditya Bagus Arfan, lawannya melakukan blunder kawan di langkah ke-27, gajah ditarik mundur ke F2. Apa yang menjadi masalah adalah ancaman di sini pion bisa jatuh dan pion ini lolos kawan, mempunyai jalan tol istimewa. Langkah terbaiknya apa? Ke sini gajah ini, cukup ke sini. Apa tidak menjadi masalah bang? Kena tusukan di sini kawan. Ya bisa jadi. Kena tusuk di sini, geser saja. Kalau di sini, ya di sini dapat gantinya juga kawan. Tapi memilih mundur ke peta F2 kawan. Ada serangan, tidak bisa backup pion kawan, tapi mendapatkan pion yang di sini. Dekati oleh raja benteng, bergeser ke lajur B, ingin mendapatkan pion lagi. Masalahnya pion hitam bebas kawan, tidak ada halangan sama sekali. Gajah caplok pion H4, korban gajah. Ini pilihan terbaik kawan. Sudah tidak mungkin lagi pion ini dilepas kawan, harus disikat sekarang. Karena jika dilepas, pion ini maju ke ruang terang, tidak bisa kalian kejar lagi. Gajah nanti bergerak dan berikan jalan. Mungkin tetap kalian bisa mendapatkan pion, tapi tetap nanti gajah kalian akan jatuh. Jadi langsung saja disikat. Ambil balik oleh benteng, putih mendapatkan pion lagi. Pertahankan satu pion yang tersisa, gajah G1, raja naik. Gajah bergerak ke B6. Nah, tinggal main bagaimana raja dengan benteng nanti. Hancurkan satu persatu pion kawan. Benteng G7. Benteng H2 skap. Putih menyerah di langkah ke-33. Sebetulnya masih cukup panjang kawan. Permainan mereka berdua ini. Ya dalam level master kawan. Grandmaster ataupun international master. Jika dilanjutkan ya buang-buang waktu. Sudah kalah kualitas perwira. Walaupun masih mempunyai 3 pion. Pion ini lemah. Dan sulit kawan untuk berharap remis apalagi menang. Oke, itulah kawan permainan dari salah satu pemain kita, Aditya Bagus Arfan, yang masih berusia 18 tahun kawan. Andai saja menang di turnamen ini dan mendapatkan satu norma kawan, norma Grandmaster, ya tinggal mengikuti turnamen-turnamen internasional lainnya. Semoga saja mendapatkan sokongan dukungan dari Percasi ataupun sponsor swasta untuk mengorbitkan Aditya Bagus Arfan agar Indonesia mempunyai Grandmaster lagi kawan. Masih cukup muda, 18 tahun kawan. Andai saja 1 tahun terakhir ini bahkan 2 tahun mengikuti event-event internasional kawan untuk mengejar norma dengan permainan seperti ini, saya rasa tak sampai umur 20 Aditya Bagus Arfan bisa menjadi Grandmaster kawan. Kita doakan saja. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan tadi sedikit variasi yang admin tunjukkan dari permainan Karukan Defense, variasi Panov Attack, bisa jadi bahan referensi. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.